Mas Pram tuh emang beda banget ya sama kebanyakan pemimpin politik yang ada di Indonesia. Ya bayangin aja, dia itu tulus dan serius banget loh mau nuntasin proyek peninggalan dari Anies Baswedan, yaitu JIS atau Jakarta International Stadium, yang ninggalin banyak masalah itu. Terus Mas Pram juga mau ngewujudin cita-cita dari Ahok, yaitu membangun rumah sakit standar internasional di Sumber Waras, yang status tanahnya dulu sempat bermasalah. Mas Pram tuh sampai bela-belain loh datang ke KPK buat ngebahas ini. Dan finally dapat jaminan kalau tanah itu udah nggak ada persoalan hukum. Lanjut nih, Mas Pram juga mau ngebongkar tiang-tiang monorel peninggalan era Bang Yos yang nggak jadi terlaksana. Karena sekarang udah diganti sama LRT. Dan selain itu, Mas Pram juga mau beresin konsep penanganan banjir Jakarta yang udah direncanain dari zaman Bang Yos dan Bang Fauji Bowo. Mas Pram tuh emang beda banget ya sama pemimpin-pemimpin lainnya yang hobinya tuh nyala-nyalain pemerintah sebelumnya. Dan pastinya Mas Pram itu nggak cuman omdo alias omong-omong doang lah. Kalau dia itu adalah penerus dari gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya. Yang dilakuin Mas Pram nyata dan konkret. Nah, kali ini gue mau ngebahas soal komitmen Mas Pram buat jadi pelanjut yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya. Dan kenapa ini jadi pelajaran penting buat dunia politik di Indonesia. Let's vibe this story. Kita harus akuin, Mas Pram ini emang jagonya ngebangun harmoni. Dia adalah politisi yang dikenal punya hubungan baik sama semua pihak. Dia juga tokoh PDI Perjuangan yang dipercaya sama Ibu Megawati Soekarno Putri buat jadi jembatan sama pihak-pihak yang berseberangan dengan partainya. Termasuk dengan Presiden SBY selama PDI Perjuangan jadi partai oposisi di tahun 2004 sampai 2014. Mas Pram adalah leader yang bisa nyatuin dua kubu yang bertarung keras di Jakarta, yaitu kelompok anak Abah punyanya Anies Baswedan dan kelompok Ahoker punyanya Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Padahal kita tahu lah gimana sengitnya pertarungan mereka di Pilkada tahun 2016. Dan selama pemerintahan Anies antara tahun 2017 sampai tahun 2022, dua kelompok yang kayak minyak sama air ini tuh malah bisa akur loh buat dukung Mas Pram di Pilgub tahun 2024 yang lalu. Keren gak tuh? Sebagai gubernur dari PDI Perjuangan, dan lu tahu kan, kalau PDI Perjuangan gak jadi bagian dari koalisi pemerintahannya Presiden Prabowo, tapi hubungan Mas Pram dengan pemerintahan pusat tuh baik banget loh. Dia gak protes, mau nerima, ngerti, dan tetap santai aja waktu anggaran Pemprov Jakarta dipotong sampai 15 triliun sama Menteri Keuangan kita Purbaya. Dan uniknya, karena Mas Pram ini pemahaman politik dan anggarannya emang udah level canggih ya, alih-alih boncos, Pemprov Jakarta malah bisa dapat kucuran kredit dari Kementerian Keuangan lewat Bank Jakarta. Kita dapat potensi pembangunan senilai 70 triliun rupiah. Dan ini malah berkali-kali lipat dari anggaran yang dipotong tadi loh. Dan kalau kita inget ya, pas kerusuhan akhir tahun Agustus lalu ya, Mas Pram tuh tampil cekatan dan dengan cepat nih bisa mulihin kondisi Jakarta lewat slogan Jaga Jakarta. Ini dia lakuin waktu pemerintahan pusat masih terengap-engap lah sama situasi yang waktu itu sedang terjadi. Mas Pram yang pertama kali berinisiatif ngedorong supaya kondisi balik kondusif, nggak mencekam, dan masyarakat bisa segera beraktivitas normal lagi. Ini juga yang bikin kerusuhan di Jakarta skalanya nggak sampai besar. Dan pastinya reaksi cepat Mas Pram ini sangat diapresiasi sama Presiden Prabowo. Soalnya kalau Jakarta sampai ngalamin demo berjilid-jilid nih, nggak cuma ekonomi Jakarta yang makin hancur, tapi juga pemerintahan Presiden Prabowo juga kan bakal kerepotan. Tindakan Mas Pram ini sejalan sama aksi Ibu Megawati yang hadir waktu Presiden pidato buat ngeredain situasi waktu itu. Ini nunjukin dukungan ke Presiden Prabowo itu masih kuat loh. Nah, dengan latar belakang seperti itu, kita mestinya udah gampang lah buat memahami kenapa Mas Pram begitu ingin ngehormatin para pemimpin Jakarta sebelumnya. Ya, mungkin di mata Mas Pram nggak baik juga para pemimpin suka bertikai
demi muasin ego masing-masing. Tapi pada akhirnya malah ngorbanin rakyat. Mas Pram tahu JIS dan rumah sakit sumber waras ada manfaatnya buat rakyat. Makanya itu, buat simbol keberlanjutan, Mas Pram tuh serius loh, bener-bener mau benahin stadion JIS. Mas Pram juga serius mau bangun rumah sakit standar internasional di Sumber Waras. Mas Pram juga mulai ngelanjuti rencana penanganan banjir dari era Bang Yos dan Bang Foke lewat normalisasi sungai-sungai. Di JIS, Mas Pram lagi benahin soal akses supaya orang-orang nggak kesusahan lagi, nggak repot lah kalau mau nonton pertandingan bola atau konser di sana. Sekarang tuh udah ada jembatan luas buat jalan ke kantong parkir di Ancol. Terus nanti juga kereta KRL juga bakal berhenti tuh di JIS. Karena stasiunnya udah hampir selesai dibangun. Nggak cuma itu juga bos. Nantinya JIS bakal bisa diakses pakai LRT dari Kelapa Gading yang konon jalurnya tuh bakal langsung nyambung sampai Bandara Soekarno-Hatta. Jadi nanti turun dari pesawat nih, kita bisa langsung ke JIS buat nonton bola atau konser kan. Nah, buat rumah sakit Sumber Waras, Mas Pram tuh ngerancang supaya rumah sakit itu berstandar internasional. Dan nantinya nih, pasien-pasien dari Jakarta nggak bakal lagi menu-menuhin rumah sakit yang nasional lah, kayak RSCM sama Fatmawati. Karena penyakit mereka juga bisa ditanganin di Sumber Waras. Keberadaan rumah sakit Sumber Waras ini juga penting loh buat ngurangin beban yang sekarang dirasain sama rumah sakit nasional itu. Soalnya kan rumah sakit itu kan saat ini adalah rujukan tertinggi buat nampung pasien dari seluruh Indonesia. Dan rencananya nih Mas Pram, rumah sakit Sumber Waras itu bisa masuk jadi proyek strategis nasional dan disetujui sama Presiden Prabowo. Jadi rencana pembangunan yang sempat mangkrak selama 10 tahun ini bisa langsung digeber kan. Dan buat tiang-tiang monorel yang sangat mengganggu banget dan bikin macet itu rencananya mulai Januari 2026 lah bakal dibongkar. Kalau BUMN Adikarya nggak sanggup buat ngeberesin, Pemprov DKI yang bakal beresin kok. Nanti pas tiang-tiang itu udah bersih, ya mungkin Bang Yos akhirnya bisa tidur dengan tenang lah. Karena nggak ada lagi tuh proyek-proyek mangkrak di era dia yang masih tersisa dan jadi beban buat warga Jakarta. Kalau soal banjir, rasanya kita semua udah tahu lah ya. Blueprint penanganan banjir di Jakarta itu sama kayak blueprint transportasi massal. Udah ada dan udah dirancang sejak era kepemimpinan Bang Yos dan Bang Foke. Di zaman itu yang pertama kali dilakuin adalah nuntasin saluran banjir Kanal Barat dan banjir Kanal Timur buat ngurangin beban sungai-sungai di Jakarta di kala hujan yang lebat. Dan tugas berikutnya adalah menormalisasikan sungai-sungai yang udah mulai dieksekusi di era Jokowi Ahok, tapi terus berhenti di era Anies. Jadi sekarang nih, Mas Pram itu balik ke blueprint yang udah dipunya sama Jakarta. Ya, walaupun pastinya ada penyesuaian dari sana-sini ya. Oke, itu aja pembahasan dari gua. Ya, mudah-mudahan ini bisa kasih gambaran lah bedanya Mas Pram dari kebanyakan pemimpin politik yang lagi berkuasa sekarang. Mas Pram itu ngebangun harmoni. Dia nggak mau nyuapin egonya buat dilihat jadi pahlawan dengan cara mengejek-ejek atau menjelek-jelekan para pemimpin sebelumnya. Kita tahu lah, dan udah pasti para pemimpin sebelumnya itu banyak kekurangan dan banyak keburukannya juga. Tapi demi Jakarta makin maju dan warganya makin sejahtera, kan bukan lagi drama perseteruan dan drama sok heroik yang dibutuhin. Yang dibutuhin itu yang baik-baik tinggal dilanjutin, dan yang buruk-buruk ya diperbaikin. Gimana? Kalau setuju dengan analisa gue, silahkan komen di bawah ya. Kalau nggak setuju ya silahkan juga komen di bawah. Oke, dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!